bercerita tentang monumen Watu Tumpang. Ulangi nak. Monumen Watu Tumpang. Ibu akan menceritakan monumen Watu Tumpang yang ada di desa kita. Siapa yang tahu? Kita tinggal di desa apa namanya? Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Betul. Nah, sebelum ibu bercerita, ibu punya beberapa aturan yang harus kalian dengarkan. Apa saja ya aturan itu? Yang pertama, ketika ibu bercerita, kalian harus mendengarkan. Yang kedua, ketika ibu bercerita, kalian tidak boleh bergurau, supaya nanti kalian bisa memahami apa isi cerita yang ada di buku ini. Sekarang dilanjut ya, kita mulai ceritanya. Sebelum ibu menceritakan, ibu akan memperkenalkan dulu. Ada berapa tokoh di sini? Ada siapa saja tokoh yang ada di cerita ini? Mari kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Pintar, ada 3 tokoh nanti yang di dalam cerita buku Monumen Watu Tumpang. Setelah kita tahu berapa tadi jumlah tokoh yang ada di dalam cerita ini, sekarang ibu akan memperkenalkan siapa saja 3 tokoh yang terdapat dalam cerita ini. Yang pertama ada Syekh Maulana Ishaq. Ulangi nak, Syekh Maulana Ishaq. Beliau adalah penyiar agama Islam di Pulau Jawa. Beliau berasal dari Maghribi. Dan yang kedua tokoh dalam cerita ini adalah Dewi Sekardadu. Beliau adalah putri kerajaan Belambangan yang berasal dari Banyuwangi, memiliki sifat yang ramah dan juga penyayang. Dan yang ketiga tokohnya bernama siapa? Raja Menak Sembuyu. Ulangi nak, Raja Menak Sembuyu. Beliau seorang raja yang tegas dan juga penyayang bagi keluarga. Pinter, ada 3 tokoh dalam cerita ini sudah diperkenalkan ibu satu persatu. Ada Syekh Maulana Ishaq, Dewi Sekardadu, kemudian Raja Menak Sembuyu. Setelah tadi kalian mendengarkan ada 3 tokoh, kemudian ibu sudah menyebutkan siapa saja tokoh tersebut. Berarti kalian sudah siap? Siap. Kalian bisa? Bisa. Kalau kau anak pintar pasti bisa. Oke, nangis. Sekarang dilanjut sama Bu ya. Pada zaman dahulu ada seorang ulama besar bernama Syekh Maulana Ishaq menikahi seorang putri bernama Dewi Sekardadu. Nah, Dewi Sekardadu adalah putri dari Raja Menak Sembuyu. Beliau berdua dinikahkan karena apa? Karena ucapan terima kasih dari sang ayah dan sang raja tadi kepada Syekh Maulana Ishaq. Mengapa kok demikian? Karena pada saat itu di desa kerajaan tadi istana ada sebuah penyakit wabah. Kemudian anaknya juga termasuk orang yang sakit. Kemudian raja tadi bilang kepada warganya, siapa nanti yang bisa menyembuhkan penyakit ini, nanti akan aku nikahkan dengan putriku. Kemudian ada Syekh Maulana Ishaq tadi ternyata yang bisa menyembuhkan, karena beliau dinikahkanlah oleh sang raja. Selanjutnya, selama menikah, Syekh Maulana Ishaq tinggal di kerajaan. Disitulah beliau menyiarkan agama Islam. Lalu Dewi Sekardadu hamil. Setelah menikah hamil. Selanjutnya, Raja Belambangan mendengar bahwa Syekh Maulana Ishaq ini diam-diam menyebarkan agama Islam. Kemudian raja ini juga mendapat hasutan dari Pati Bajul Semoro. Kemudian Syekh Maulana Ishaq diusir oleh sang raja. Lalu pergilah meninggalkan kerajaan, meninggalkan istana Belambangan.
lagi, ya, Syekh Maulana Ishaq berpamitan dengan istrinya sekaligus berpesan. Bagaimana pesannya? Wahai Adinda, bilang sama istrinya begitu, nggih. Saya akan meninggalkan istana ini. Nanti kalau kamu mau menemuiku, maka teruslah kamu berjalan ke arah barat. Gitu nak, nggih. Di situ nanti ada tanda-tanda. Ada 3 tanda yang disebutkan oleh Syekh Maulana Ishaq. Apa saja tanda tersebut? Ada Dopang, bendo numpang, kemudian gunung dono, dan yang ketiga tumpang, watu tumpang atau batu yang bertumpuk. Oke? Kemudian Maulana Ishaq pergilah meninggalkan istana. Oke. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, dengan hari demi hari, kemudian istrinya setelah hamil tua, dia pergi untuk apa nak? Meninggalkan istana untuk menemui suaminya. Siapa tadi suaminya sekarang tadi? Syekh Maulana Ishaq. Dia berjalan, dia menemui beberapa tanda yang tadi telah disebutkan oleh suaminya. Salah satunya apa? Menemui tumpang, yaitu watu tumpang yang ada di desa Kemantren. Itu adalah salah satu sejarah di desa Kemantren dengan sebutan Monumen Watu Tumpang. Dari cerita tadi ada pesan moral yang kita dapat. Di antaranya apa? Adanya rasa tanggung jawab, adanya rasa kasih sayang, dan yang kedua adalah kita sebagai orang Kemantren harus bisa menjaga dan memelihara bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kemantren. Nah, hari ini ceritanya sampai di sini dulu ya anak-anak. Senang tidak hari ini dengan cerita? Alhamdulillah. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga